Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bro bersama Ane Aris Prianto di channel kesayangan kita yang membahas seputar dunia bajing kelapa. Oke bro, udah lama Ane nggak muncul di hadapan kalian. Mungkin kalian hanya melihat tupai kelapa Ane. Nah, di video kali ini gue spesial muncul bersama dengan anak bajing kelapa yang dilahirkan yang selama ini kalian tonton videonya. Dan ini adalah kondisinya, usianya ini sudah 2 bulan lebih seminggu bro. Nah, dan karakternya dia ya jinak-jinak juga, karena dari indukannya jinak dan kita rawat juga jinak. Jadi karakternya anteng-anteng aja dan jinak-jinak aja. Serta ya dia seperti ini bro, di badan Ane dia sudah mulai ibaratnya udah nempel dan bermalas-malasan di badan Ane tuh, dia udah mulai nyaman gitu bro. Ciri-ciri bajing kelapa itu kalau nyaman di badan kita, dia bisa anteng seperti ini. Nah, kalau bajing kelapa kalian itu masih ngacir ke sono ke sini, lari ke sono kemari, nah, apalagi kalau sampai dia lompat dari badan kalian, itu tandanya dia masih ngacir dan belum bonding. Tapi kalau sekedar mungkin ngacir di badan sendiri, warawiri di badan kita sendiri, itu masih bisa dibilang itu bonding. Dan ketika dia mencapai tahap nyaman di badan kita itu ketika dia sudah bermalas-malasan atau sudah rehat seperti ini. Jadi dia tuh udah rehat di badan kita dan menganggap badan kita ini adalah mungkin sarang buat bajing kelapa tersebut, sehingga bajing kelapa kita nih aman, nyaman, dan tenang. Nah, buat kalian kalau yang masih bertanya, bang bagaimana sih biar bisa anteng kayak gitu, bang bagaimana sih biar bisa jinak kayak gitu, kalian tinggal lihat aja video Ane sebelumnya itu udah banyak bro, udah Ane share sebelumnya tuh udah banyak. Bahkan metode-metodenya baik metode keep handle maupun free handle itu udah Ane terangkan di video-video sebelumnya. Jadi kalau sekiranya kalian tanya ini itu sebenarnya Ane udah jawab. Dan nanti kalau seandainya pertanyaan kalian itu belum ada jawabannya di video Ane, baru akan Ane upload lagi bro, dan akan Ane jawab melalui video Ane. Nah, usia bajing kelapa Ane ini tadi udah Ane bilang usianya itu sekitar 2 bulan lebih seminggu. Nah, jadi cenderung badannya itu lebih besar bro. Ane juga kok heran sendiri, karena apa? Karena badannya dia ini justru sama induknya, sama betina yang lahirin dia ini sekarang udah hampir kesalip. Jadi dalam waktu usia 2 bulan itu, kalau seandainya Ane beli di pasar hewan ataupun Ane cari COD-COD-an yang usianya 2 bulan, itu biasanya dia masih agak bisa dibilang kecil lah. Tapi kalau untuk ini dia usia 2 bulan aja dia udah gede bro. Nah, ini usia 2 bulan aja dia udah gede, karena emang dari sejak dia lahir itu full ASI dari induknya. Selain full ASI dari induknya, pada saat dia udah mulai melek mata itu Ane kasih bubur serelak, Ane kasih pisang juga. Jadi dia tetap masih nyusu sama induknya. Jadi kombinasinya atau bisa dibilang asupan energinya itu maksimal bro. Nah, makanya badan dia jadi terlihat cepat gedenya, padahal usianya ini masih 2 bulan lebih seminggu lah kalau kita telaah lebih detailnya seperti itu. Dan kalian bisa lihat ini adalah penampakan dari dekat. Nih Ane kasih tahu. Nah, gantengan bro. Nah, bajing kelapa ini Ane beri nama Kilua. Nah, ini adalah Kilua. Nah, Kilua ini semoga dia akan terus besar, dan dari mulai kecil nyampe sekarang dia tuh belum pernah sekalipun menggigit, bahkan kalau Ane paksa buat tangkep. Jadi walaupun dia lagi main, dia lagi loncat-loncat, kalau Ane paksa buat tangkep, langsung Ane tangkep, dia tuh nggak pernah menggigit. Nah, semoga aja buat kedepannya dia tuh tetap jinak terus bro, karena bajing kelapa yang usia sebesar ini kalian bisa lihat kan, ini udah relatif besar bro. Biasanya itu udah mulai kegesitannya tuh udah mulai muncul, tapi berhubung dia ini kategorinya terlahir dari indukan yang jinak, dan juga jantannya juga yang bapaknya jinak, ibunya jinak, jadi karakternya dia tuh lebih friendly sama manusia, tuh lebih friendly. Sifat dan karakternya dia tuh lebih
lebih bersahabat, lebih jinak. Nah, lebih jinak. Jadi dia tuh lebih jinak dan nggak terlalu agresif dan nggak terlalu gesit lah. Jadi bisa dibilang ya aktif-aktif tapi tidak gesit tuh. Dalam arti itu dia kesana kemari dengan begitu cepat dan kayak ketakutan. Nah, tapi ini ya relatif aktif tapi ya tidak terlalu gesit seperti itu bro. Terus buat teman-teman misalnya nanya, Bang, bagaimana sih caranya biar diem terus kayak gitu atau nempel di badan kayak gitu? Nah, ini ada dua kemungkinan bro yang bisa menyebabkan bajing kelapa nempel terus di badan seperti ini. Itu yang pertama, kalau emang bajing kelapa itu karakternya aktif atau lincah, nah tapi ini untuk kategori yang jinak ya, itu biasanya kalau udah muter-muter di badan, dia kalau udah capek, dia tuh akan nempel di badan. Jadi dia tuh kayak rehat atau istirahat. Tapi kalau buat bajing kelapa yang emang metodenya jinak, dia tuh nggak perlu harus muter-muter dulu, nggak harus nunggu capek. Kalau dia emang lagi pengen diem, dia emang karakternya diem aja, nggak terlalu banyak bergerak, tapi dia tuh udah kayak di dalam kandang, dia nyaman. Nah, biasanya kalau karakter-karakter yang model-model jinak kayak gini, kalian bisa temuin itu di kondisi siang hari. Nah, kalau siang hari itu biasanya bajing kelapa itu lebih identik untuk jarang aktif. Nah, karena apa? Karena dia mengelola tubuhnya itu supaya tidak terlalu banyak gerak agar tidak dehidrasi. Nah, terlebih buat teman-teman kalau bajing kelapanya itu ditaruh di luar rumah, udah gitu nggak dikasih air minum, itu biasanya gampang dehidrasi. Tiba-tiba dia akan lemes dan mangap-mangap lah, mengap-mengap, tiba-tiba mati. Tapi kalau kalian kasih air minum, kemungkinan itu buat menjaga metabolisme atau kadar airnya di dalam tubuhnya itu biar nggak gampang dehidrasi ya. Walaupun kalau emang kita jemur terus pasti kena dehidrasi, tapi setidaknya kalau kita kasih air di dalam kandangnya saat kita taruh di luar rumah, kandangnya itu dia tuh nggak terlalu dehidrasi seperti itu. Karena kandang bajing kelapa aneh taruh di luar rumah bro, seperti itu. Jadi walaupun dia nggak ada matahari secara langsung, tapi kan udara panasnya itu kan lumayan membuat bajing kelapa ini kepanasan. Nah, jadi aneh kasih airnya ini supaya dia bisa minum kalau dia sedang kondisi udara panas. Jadi dia kehausan, dia bisa minum supaya dia bisa mengontrol badannya supaya tidak dehidrasi. Nah, karena kalau udah dehidrasi sendiri itu udah fatal bro. Dia tuh udah cenderung udah gak nafsu makan dan nggak bisa bergerak karena energinya dia tuh udah habis, terkuras. Nah, karena nggak ada cairan itu sendiri. Jadi kalau bisa teman-teman sediakan air untuk dia minum. Karena mungkin beberapa orang nggak pernah dikasih air tapi kok masih hidup aja ya. Mungkin beda kondisi atau enggak dia meliharanya di dalam rumah yang cuma butuh sedikit kadar air. Jadi bajing kelapa itu juga udah bisa dapat kadar air dari makanan yang dia makan, kayak dari bubur serelak, bubur bayi kan itu udah dicampur air dulu buat diaduk, ataupun dari buah-buahan itu kan juga banyak mengandung air. Tapi kalau buat tambahan cairan untuk dehidrasinya, kalian juga harus sediakan minuman. Nah, karena buktinya juga bajing kelapa itu memang ternyata minum bro. Kalian bisa lihat di video-video aneh sebelumnya, apakah bajing kelapa itu butuh minum, kalian bisa lihat itu jawabannya juga udah ada. Tapi banyak juga teman-teman yang mempertanyakan. Nah, dari tadi bajing aneh nih anteng aja begitu kan. Nah, bajing kelapa kalau udah begini ini paling enak buat diajak gathering bro. Gathering itu kita kayak berkumpul dengan sesama penghobi bajing kelapa, ataupun kita ajak nongkrong dengan temen. Nah, ataupun kita bisa ajak jalan-jalan. Itu gampang kalau karakternya udah anteng begini. Terlebih kalau kalian masih was-was, biasanya kalau bajing kelapa mungkin dalam keadaan tenang begini dia anteng, tapi kalau dalam keadaan berisik dia tuh lebih cenderung panik, apalagi kalau dengar suara motor yang keras. Nah, buat antisipasinya kalau kalian sekiranya takut kehilangan bajing kalian, loncat tiba-tiba mendadak loncat, kalian bisa pakein harness. Jadi kalian bisa pakein harness sambil kalian ajak jalan-jalan.
bahkan bisa naik motor ataupun bisa kalian ajak untuk naik gunung, karena juga Ane pernah bawa bajing kelapa Ane buat naik gunung. Kalau kalian mau lihat mungkin sedikit cuplikannya, kalian bisa cari aja di video Ane sebelumnya, judulnya itu bajing kelapa di puncak Sindoro. Nah, bajing kelapa di puncak Sindoro itu adalah momen dimana Ani dan bajing kelapa Ani itu naik gunung. Nah, terus buat kalian yang bertanya, Bang, itu kalau seandainya traveler naik gunung atau pergi-pergian bagaimana cara membawanya? Kalian bisa bawa juga pakai tas kecil. Nah, itu biasanya bajing kelapa itu dibiasakan buat masuk ke dalam tas kecil itu. Nah, di dalam tas kecil itu kita kasih kain bekas dia tidur supaya dia tetap nyaman di dalam di dalam tas tersebut. Nah, kalau kalian mulai beristirahat, biasanya kalau kalian naik bus, nah itu biasanya ada peristirahatan. Nah, kalian bisa kasih makan dia di toilet. Di dalam toilet bisa kalian kasih bubur, kalian racikin, terus kalian kasih di dalam suntikan. Jadi kalian tinggal pakai suntikan itu tinggal kasih aja. Ntar kalau sekiranya udah selesai, kalian suntikannya bisa disimpan lagi. Nanti kalau beristirahat lagi kalian bisa kasih lagi pakai suntikan tersebut, seperti itu, bro. Nah, kalau buat naik kereta, kalian bisa masuk ke toiletnya. Nah, kalian bisa berikan makanan di toiletnya, di toilet keretanya, seperti itu. Nah, terus buat ketika kalian naik gunung atau traveler, usahakan itu kalian tetap standby lah, tasnya itu di depan atau kalian bawa kemana-mana, tas kecilnya itu kalian bawa kemana-mana supaya kalian bisa tahu kondisinya bajing kelapa kalian tidak tergencet ataupun tidak tidak hilang, seperti itu. Jadi kalian bisa tetap kontrol. Nah, itu aja mungkin informasi dari Ane, karena udah banyak informasi-informasi yang Ane share di video-video sebelumnya. Video ini hanya sekedar Ane berbagi momen aja dengan bajing kelapa Ane ini yang bernama Kilua, yang usianya 2 bulan lebih seminggu. Dan mungkin kedepannya Ane akan share-share lagi video bersama Kilua ya, oke. Nah, ini kalau Ane bekap seperti ini, bro, dia udah nggak gigit, bro. Nah, ini kan Ane coba paksa. Nah, ini Ane paksa gini nih, dia udah nggak gigit. Kita bekep, bro, seperti ini, bro. Tuh, ini namanya Kilua, dia lucu sekali tuh. Nah, lihat, bro, karakternya dia kalem, dia tetap mengintai seperti ini. Ini adalah bajing yang terlahir hasil anakan dari induknya atau ibunya bernama Kikyo dan ayahnya bernama Joldik. Nah, dan sekarang anaknya ini bernama Kilua. Nah, seperti ini. Dari mulai kita pegang, dari mulai kita handle, karakternya anteng-anteng aja, bro. Kalian bisa lihat buntutnya sempurna banget. Nah, terus banyak yang nanya, Bang, bajing kelapa itu yang ekor yang megar itu gimana cara ngembanginnya ya? Biasanya bajing kelapa itu kalau megar itu biasanya dia itu dalam keadaan waspada. Nah, seperti ini nih, sebenarnya dia bisa dibilang mungkin waspada atau tidak ya 50-50 lah, karena dia kondisinya berada di luar kandang. Tapi kalau dia di dalam kandang, dia juga tetap aja dia waspada. Jadi buat teman-teman, kalau bajing kelapa megar itu biasanya dia kalau waspada dia akan megar. Tapi kalau dia megar, itu juga nggak menutup kemungkinan. Oke, bro, mungkin itu aja dulu, bro, dari Ane. Akhir kata nih ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.